Kajian hati. Kita sudah kehadiran Talitha Curtis di sini yang ingin bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Talitha Curtis. Kalau dari tadi saya dengerin Pak Ustadz, Teteh, semuanya itu berkaitan dengan ibu, orang tua, kasih sayang orang tua gitu yang sangat luar biasa ya. Nah, kalau saya ujian saya dari kecil Pak Ustadz, itu sudah dimulai dari ibu kandung saya yang tidak menginginkan saya untuk lahir di dunia ini. Dan bapak kandung saya yang sampai hari ini saya belum tahu siapa orangnya. Akhirnya saya diangkat dengan ibu angkat saya yang kemudian juga bercerai juga dengan suaminya, dengan bapak angkat saya. Mungkin saya adalah salah satu anak atau manusia yang kurang beruntung untuk dibesarkan dengan kehangatan atau kasih sayang orang tua. Jadi saya lebih merasa kalau saya tuh selalu gedenya tuh sendiri. Jadi apa-apa kalau saya sedih ya saya nangis sendiri. Kalau saya capek ya saya sendiri karena ibu angkat saya juga sibuk dengan dunianya. Bapak angkat saya juga sudah di luar negeri dari kecil. Gitu. Dan seiring berjalannya waktu saya sudah dewasa, saya mendapat berita bahwa ibu kandung saya juga masa lalunya tidak baik. Bukan dari wanita yang baik-baik gitu. Tapi saya berusaha untuk berdamai dengan itu semua, dengan apa yang sudah terjadi, dengan masa lalu saya, dengan segala macamnya. Akhirnya saya berfokus dengan dunia karir saya, yaitu saya acting, saya syuting, saya ya memberikan yang terbaik apa yang saya bisa gitu. Tapi yang namanya ujian ya Pak Ustadz, Allah selalu kasih ujian manusia ya pada waktunya gitu. Saya dikasih ujian yang silih berganti gitu. Dari saya merasanya pintu rahmat Allah itu ditutup, rezeki diambil satu persatu sampai akhirnya saya harus tinggal di petakan, jualan di pinggir jalan, panas-panasan, jalan kaki, bawa-bawa bakul nasi. Jadi kalau diinget-inget tuh berat juga ya gitu. Nah saya pertanyaannya tuh Pak Ustadz lebih ke apakah keterpurukan saya itu adalah berasal dari saya dan keluarga saya, dan gimana caranya pintu rezeki saya itu dibuka selebar-lebarnya, dan juga apakah yang terjadi dalam hidup saya itu berhubungan dengan masa lalu saya. Yang paling aku ingat sih betapa marahnya aku sih sama Allah. Kayak aku sangat marah sampai akhirnya aku ngerusak diri aku sendiri. Aku bergaul dengan pergaulan bebas yang tidak disukain sama Allah, yang dibenci lah sama Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku berserah diri sama apa yang akan terjadi dalam hidupku, apa yang akan datang, apapun itu, saya berserah diri. Saya mencoba menerima apapun yang terjadi dalam masa lalu saya tidak akan pernah membahas atau menyalahkan siapapun lagi. Saya berdamai dengan semuanya, dan alhamdulillahirabbil alamin, satu persatu ditunjukkan jalan keluarnya. Gitu. Bunda, yang pertama kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhonni abdibi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Maka apa yang hambaku sangkakan kepadaku terhadap takdir yang terjadi, itulah juga yang Allah akan hadirkan kepada kita. Perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah siapkan tergantung beratnya ujian yang kita dapatkan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan segerakan ujian kepada hamba tersebut. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun marah benci kepadanya. Tolong catat baik-baik. Harta, kedudukan, jabatan, pangkat, kekayaan yang membuatmu jauh dari Allah, laisa ni'mah, itu bukan nikmat. Bal istidraj, itu namanya istidraj. Jelas? Akan tetapi semua rasa sedih, semua rasa sakit, kecewa, terjatuh, miskin, susah, dunia hilang. Tapi keadaan itu membuat kita makin dekat dengan Allah. Hadhi nikmah, ini namanya apa? Nikmat. Maka Mbak Talita bersyukur. Kalau semua yang kemarin didapat dengan cara yang tidak baik, pasti dengan caranya Allah akan ambil. Dan kita harus ridho, harus ikhlas. Lebih baik selesai di dunia daripada dihisab di akhirat. Betul? Boleh kita baca? Agar kita dicukupkan, dikayakan. Mau? Agar apa? Dicukupkan, dikayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Ya Allah, dulu saya salah, tapi rahmat-Mu lebih luas daripada kesalahan saya. Ya Allah, dosa saya banyak, iya, tapi ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa saya. Karena Rahman Rahimnya Allah lebih besar daripada azabnya Allah. Masya Allah. Bunda, masih di kajian hati. Tenangkan hatimu. Dan kami persilahkan untuk memberikan kesimpulannya. Dan kita tutup nanti akan dengan berdoa bersama ya Mangga. Masya Allah. Bunda, tidak harus menunggu sempurna untuk bahagia. Cukuplah bersyukur dan belajar menerima apa yang Allah hadirkan untuk kita. Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu dalam hidup kita kecuali pasti ada kebaikan untuk hidup kita. Ya Allah, perbaiki hidup kami, bimbing langkah kami di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan kami tahun ini lebih baik ya Allah dibanding Ramadan kami yang sebelumnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bahagia bukan milik yang sempurna, tapi mereka yang pandai menerima luka dan celah bukanlah akhir cerita, karena syukur mengubah duka menjadi cahaya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada para bunda dan juga pemirsa. Mohon maaf apabila saya dan juga AA ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan bertemu lagi masih di Kajian Hati. Tenangkan hatimu.